Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Berjumpa lagi bersama kami di sini masih di podcast Bincang Ramadan. Dan telah hadir bersama kita di sini Ustazah Aska Aflahia SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Negara. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami hari ini. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Ustazah, mumpung ada Ustazah di sini, sesuai dengan tema yaitu Bincang Ramadan, kita akan bertanya kepada Ustazah, di mana kita tahu kita telah melewati lebih dari setengah bulan Ramadan. Dan akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kita tahu di akhir-akhir bulan Ramadan itu yaitu ada satu malam yang sangat dinantikan oleh umat Islam, yaitu malam Lailatul Qadar. Bisa Ustazah jelaskan apa itu Lailatul Qadar? Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ya. Jadi dalam hal ini saya akan mengutip salah satu pendapat ulama, yaitu Muhammad Ibn Rushd, berkaitan dengan penjelasan Lailatul Qadar. Nah, jadi Muhammad Ibn Rushd mengatakan ada 3 ucapan ya, yang atau nama berkaitan dengan Lailatul Qadar tersebut. Yang pertama, Lailatul Qadar itu dinamakan dengan Lailatul Mubarakah. Nama-nama Lailatul Qadar. Nama-nama Lailatul Qadar. Lailatul Mubarakah ya. Kenapa dikatakan Lailatul Mubarakah? Karena Lailatul Qadar itu adalah di mana diturunkannya Al-Quran secara utuh ke langit dunia, kemudian secara berangsur-angsur ke dunia. Itu yang pertama. Jadi Lailatul Qadar, Lailatul itu adalah malam. Ya, Mubarakah itu adalah malam yang penuh dengan barokah. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu dikatakan dengan Lailatul Rahmah. Ya. Lailatul Rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Lailah itu malam. Berarti malam yang penuh kasih sayang. Malam yang penuh dengan kasih sayang. Artinya kenapa dikatakan dengan Lailatul Rahmah? Karena pada malam itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memberikan rahmat kepada umat yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar itu dinamakan dengan Lailatul Salamah, ya, malam penuh dengan keselamatan. Hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad Ibn Rushd, yaitu wa annaha salamun hatta matla'il fajr. Nah, itulah 3 hal penamaan daripada malam atau Lailatul Qadar yang dijelaskan oleh Muhammad Ibn Rushd. Nah, itu tadi penjelasan tentang Lailatul Qadar. Lalu adakah waktu-waktu tertentu terjadinya Lailatul Qadar itu? Ada, ya. Jadi ada 4 pendapat ya, yang berkaitan dengan terjadinya Lailatul Qadar. 4 pendapat ulama. 4 pendapat ulama. Nah, yang pertama, ulama mengatakan atau berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi sepanjang bulan Ramadan. Artinya dari tanggal 1 bulan Ramadan baru mulai sampai tanggal 30 sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian pendapat yang kedua, ulama mengatakan atau berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan tanpa dikhususkan, ya. Apakah itu di malam ganjil atau malam-malam genap.
atau tanpa mengkhususkan malam atau hari ganjil atau hari genap. Berarti 10 malam terakhir. 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Itu pendapat ulama yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan, tapi dikhususkan di malam atau hari ganjil. Jadi kalau yang pendapat kedua itu 10 terakhir bulan Ramadan tanpa mengkhususkan malam genap ya, atau hari genap atau malam atau hari ganjil. Tetapi pendapat yang ketiga ini adalah 10 terakhir bulan Ramadan dikhususkan pada malam atau hari ganjil. Kemudian pendapat yang keempat, yang terakhir, yaitu 7 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Itulah 4 pendapat daripada para ulama berkaitan dengan terjadinya Lailatul Qadar ya. Akan tetapi dari 4 pendapat ini, Imam Syafi'i memilih pendapat yang ketiga ya. Oh, berarti yang hari dan malam ganjil. Ya. 10 terakhir bulan Ramadan di malam atau hari ganjil. Berbeda dengan salah satu ulama, yaitu yang bernama Qadhi Husain ya, mengatakan bahwa 10 terakhir bulan Ramadan tanpa membedakan apakah malam ganjil atau malam genap. Itu berkaitan dengan terjadinya Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar itu pasti terjadi di bulan Ramadan ini. Dan banyak kita semua sebagai umat Islam itu mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar itu, Ustazah? Baik, untuk mendapatkan atau menemukan ya, atau menjumpai Lailatul Qadar ini adalah sudah dicontohkan di beberapa hadis Nabi ya, yaitu bahwa salah satu cara atau fadilah atau cara kita untuk menjumpai Lailatul Qadar itu adalah dengan beriktikaf ya, melakukan atau melaksanakan iktikaf. Berdiam, iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid dengan membaca Al-Quran atau membaca zikir. Berzikir. Membaca Al-Quran, berzikir, atau melakukan amalan-amalan yang lainnya. Itu baik di malam hari atau di siang hari. Akan tetapi ada salah satu ulama bernama Imam Kamaluddin ya, itu beliau mengatakan bahwa cara mendapatkan atau menjumpai atau menemukan Lailatul Qadar itu adalah dengan memperbanyak melaksanakan sholat sunnah ya, memperbanyak membaca Al-Quran, dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu pada malam hari maupun siang hari. Cukup, Bu Ustazah? Oh ya, cukup ya. Mungkin ada kesimpulan yang akan disampaikan dari penjelasan yang tadi? Oh ya, baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan Lailatul Qadar. Yang pertama dari maksud ya, yang pertama dari keutamaan atau fadilah Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah waktu terjadinya Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah cara mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan hal tersebut sehingga kita di bulan Ramadan ini dapat menjumpai atau menemui daripada Lailatul Qadar. Apakah ada tanda-tanda tertentu terjadinya Lailatul Qadar ini? Banyak saya kira ya, tapi itu sudah dijelaskan di podcast yang kemarin sama Bapak Baginda Ali. Jadi untuk menyingkat waktu, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan cara mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti dengan kita beriktikaf di masjid, dengan membaca amalan-amalan, baca Quran, sholat, kan itu Bu Ustazah. Iya, betul. Terima kasih Bu Ustazah atas penjelasannya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Dan pemirsa di rumah, demikianlah podcast Bincang Ramadan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.